Halo guys, dengan saya Tony. Di video kali ini saya akan memberikan impresi tentang mesin espresso yang sudah saya tunggu nih berbulan-bulan. Ya, dan akhirnya nih datang juga nih ya. Jadi setelah saya tunggu-tunggu atau saya brewing, saya bikin kopi, ada yang ngebel nih ya. Dan ternyata ada mobil. Dan wow, ternyata ya mesin yang saya idam-idamkan ini akhirnya datang juga nih guys ya. Nah, apalagi ketika boxnya dibuka, wih keren nih ya. Jadi saya benar-benar melihat satu mesin yang saya memang impikan sejak berbulan-bulan yang lalu. Yang saya waktu lihat ke cafe, saya kepingin nih mesin ini. Jadi saya kepingin mesin cafe ini ada di rumah saya. Kenapa? Ya karena beberapa alasan. Karena sebelumnya saya udah pakai juga mesin espresso dari brand Italia juga nih guys ya. Jadi mesin yang lain. Dan setelah saya coba, waktu itu memang saya dari belajar kopi ya. Kemudian saya coba pakai dan ternyata memang hasilnya juga cukup oke sih. Tapi saya kepingin hasil yang lebih konsisten. Nah, sehingga saya memutuskan untuk membeli mesin ini karena beberapa impresi yang saya dapatkan guys ya. Jadi kalau Anda lihat dari bodinya yang solid, dari desain stainlessnya, membuat mata itu wih keren banget deh ya. Jadi saya lihat-lihat memang mesin ini mesin yang saya tunggu-tunggu nih, karena dari build quality-nya yang juga oke ya, bodinya yang solid. Jadi kalau kalian lihat nih guys ya, wah bodinya ini kokoh bener. Jadi kalau kita bilang besi, tebalnya sangat tebal sekali. Jadi kalau saya rasa ukurannya pun juga cukup besar sehingga kapasitas tangkinya juga gede ya. Kemudian ketahanannya saya rasa juga akan lebih lama. Jadi kalau kita pakai dalam jangka panjang yang cukup lama itu bakal lama, karena ada teman saya juga yang pakai mesin yang serupa sudah pakai sampai 5 tahun, hari ini juga masih tetap konsisten ya. Sehingga saya merasa mesin ini juga sangat oke untuk kita pakai di rumah bagi teman-teman yang kepingin hasil dan rasa espresso yang konsisten. Nah, kenapa? Karena ada pressure bar yang saya nggak ada dapatkan di mesin yang satunya. Ya, pressure barnya konsisten di 9 bar. Sebenarnya bisa dinaik turunkan, tapi kalau saya tetap konsisten aja di 9 bar. Flow air itu akan cenderung lebih konsisten. Ya, jadi kalau flow airnya konsisten, setiap kali kita bikin espresso pasti akan keluarnya juga lebih konsisten ya. Jadi rasa setiap gelasnya juga akan konsisten. Yang kedua juga ada pressure dari steam one-nya ya. Jadi pengalaman saya pakai untuk steam milk, untuk kita bikin latte atau cappuccino itu cenderung lebih konsisten ya. Jadi ketika kita konsisten, hasilnya kita bikin latte atau kita mau gambar untuk latte art itu akan semakin bagus, dan juga creamy-nya terutama ya. Jadi kalau kita terbiasa minum latte atau minum cappuccino, kita kepingin lebih creamy, pasti akan lebih creamy hasilnya. Nah, di tahun 2021 La Marzocco ini mengeluarkan fitur IoT guys ya. Jadi kita bisa set beberapa fitur nih. Yang pertama adalah suhunya, pre-auto, pre-brewingnya, dan juga on-off-nya mesin ini kita bisa atur di IoT ini. IoT ini apa? Yaitu adalah Internet of Things ya. Dan kita bisa atur itu semua di smartphone kita. Jadi kita kepingin suhu yang 92, 93 derajat, 95 derajat, itu bisa, karena menyesuaikan beans dan kopi yang kita mau seperti apa, dan di suhu berapa yang kita set untuk yang cocok di kopi ini ya. Yang kedua, kita bisa juga set auto on off pre brewingnya. Jadi ketika misalnya kita bangun pagi biasanya jam 7, kita mau set jam 6.45 itu bisa. Dan untuk mempercepat proses kita bikin espressonya, karena kita kebiasaan ngopinya misalnya jam 7.15, tanpa menunggu berlama-lama, kita bisa nyalain dulu mesinnya ya, supaya kita bisa lebih cepat untuk bikin satu gelas kopi. Yang ketiga adalah auto on off untuk pre brewingnya. Jadi kalau teman-teman kepingin membasahi espressonya dulu, itu bisa. Jadi supaya layering rasa kopinya lebih konsisten dan lebih bagus lagi, teman-teman kepingin membuat kopinya seperti apa, itu bisa di set di auto on off pre brewingnya. Nah, itu kira-kira impresi yang saya dapatkan di mesin ini guys ya. Jadi saya happy banget karena mesin ini bagus banget untuk menghasilkan espresso ya, dan juga konsisten. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman mendapatkan impresi yang seperti apa, atau mungkin teman-teman mendapatkan pengalaman yang lain. Nah, teman-teman bisa komen di bawah
Dan untuk mendukung konten ini lebih baik lagi, silakan subscribe dan dukung channel ini juga dengan nyalakan notification. Sampai jumpa di next video. Thank you.